perkenalkan nama saya Rehan Samuel Tindaun dengan NIM 11S996 dari Prodi Informatika. Pada video ini, saya ingin menjelaskan praktikum kelima pemrograman prosedural yaitu string manipulation. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan latihan terbimbing terlebih dahulu. Nah, pada latihan terbimbing, saya akan menjelaskan 3 topik. Pertama-tama saya ingin menjelaskan latihan yang pertama dulu. Nah, pada latihan pertama, saya membahas perbedaan penggunaan scanf dan fgetch. Fungsi scanf hanya membaca input hingga menemukan spasi, sehingga tidak cocok untuk membaca nama lengkap yang memiliki spasi. Sebagai contoh, pada modul kita disuruh memasukkan Budi Santoso, maka yang tersimpan hanya Budi. Sebaliknya, fgetch dapat membaca satu baris penuh termasuk spasi, sehingga cocok untuk input seperti nama lengkap. Namun, fgetch juga menyimpan karakter newline atau /n. Ketika pengguna menekan tombol enter, karakter ini ikut tersimpan di dalam string dan dapat mempengaruhi hasil pemrosesan data. Oleh karena itu, diperlukan pembersihan menggunakan perulangan untuk mencari karakter /n dan menggantinya dengan null terminator atau /0. Setelah proses pembersihan, panjang string dapat dihitung kembali menggunakan string len untuk membuktikan bahwa karakter nilainya telah dihapus. Nah, sebagai contoh, saya tulis. Nah, akan muncul seperti ini. Selanjutnya, latihan 2. Pada latihan 2, saya mempelajari fungsi string len yang digunakan untuk menghitung jumlah karakter dalam string sebelum null terminator. Contohnya, jika sebuah string berisi kalimat, string len akan mengembalikan jumlah karakter tanpa menghitung karakter akhir atau string 0. Maaf, /0. Hal ini penting karena dalam bahasa C, string disimpan sebagai kumpulan karakter yang diakhiri oleh null terminator. Dengan memahami cara kerja string len, kita dapat mengetahui panjang string secara akurat dan menempatkannya dalam pemrosesan data. Pada kasus ini, panjang stringnya yaitu 50 karakter. Nah, selanjutnya latihan 3. Pada latihan 3, saya menggunakan fungsi string cat, string py, dan string cmp. Fungsi string cpy digunakan untuk menyalin isi string dari satu variabel ke variabel lain. Fungsi ini berguna ketika kita ingin membuat salinan data string tanpa mengubah data aslinya. Kemudian, string set digunakan untuk menggabungkan dua string menjadi satu. Misalnya, kita dapat menggabungkan kata halo dan mahasiswa menjadi halo mahasiswa. Terakhir, strcmp digunakan untuk membandingkan dua string. Jika hasil perbandingannya bernilai 0, berarti kedua string sama. Fungsi ini sering digunakan dalam sistem login untuk memverifikasi username dan password. Nah, setelah latihan berbimbing, saya ingin melanjutkannya pada tugas praktikum. Nah, pada tugas praktikum ada tugas 1 atau tugas praktikum 1. Nah, pada pa- pada tugas 1 ini saya membuat program yang membersihkan karakter newline dari input fgetch. Program meminta pengguna memasukkan nama lengkap, lalu menggunakan perulangan untuk mencari karakter /n. Jika ditemukan karakter tersebut diganti dengan /0, sehingga string menjadi lebih rapi. Setelah itu, panjang string sebelum dan sesudah pembersihan ditampilkan menggunakan string len. Tujuan tugas ini adalah memahami cara kerja fgetch, memanipulasi string, dan penggunaan perulangan untuk memproses data teks. Nah, contohnya seperti ini.
Selanjutnya adalah tugas 2. Pada tugas 2, saya membuat simulasi form login sederhana. Program mendeklarasikan username dan password sebagai database, kemudian meminta input dari pengguna. Pencetakan dilakukan menggunakan stream CMP. Jika input sesuai dengan database, login akan berhasil. Jika tidak, pengguna diberikan kesempatan mengulang maksimal 3 kali menggunakan perulangan. Apabila setelah 3 kali percobaan masih gagal, program menampilkan pesan akses diblokir. Tugas ini mengajarkan konsep perulangan, percabangan, dan manipulasi string dalam sistem autentifikasi. Nah, contohnya seperti ini. Nah, contohnya kita tulis username yang salah dulu. Episodenya satu lagi. Nah, username atau password akan salah. Kita coba untuk yang kedua kalinya. Contohnya kita tulis. Nah, untuk yang ketiga kalinya, jika kita salah, sudah seperti yang saya katakan, akan memunculkan akses diblokir. Jika salah. Dan jika kita menggunakan username yang benar dan password yang benar, kita akan dapat mengaksesnya. Contohnya seperti ini. Username-nya adalah admin dan passwordnya adalah 2026. Nah, maka akan menunjukkan login berhasil. Yang terakhir adalah tugas praktikum 3. Pada tugas ini, saya membuat program mengecek palindrom. Palindrom adalah kata yang dapat dibaca sama dari depan maupun dari belakang, seperti malam, katak, dan radar, dan juga minim. Program menggunakan stringlen untuk mengetahui panjang string. Lalu, perulangan for membandingkan karakter dari depan dan belakang secara berpasangan. Jika semua pasangan karakter sama, maka kata tersebut palindrom. Jika ada satu saja pasangan yang berbeda, ada satu saja jika ada satu saja pasangan yang berbeda, maka kata tersebut bukan palindrom. Tugas ini mengajarkan pemanfaatan perulangan dan memanipulasi indeks string untuk memeriksa simetri teks. Contohnya seperti ini. Nah, contohnya kita masukkan sebuah kata bebas. Contohnya kita buat biru. Nah, kata tersebut bukan palindrom. Kalau kita coba sekali lagi, nah, coba kita buat minim. Nah, tersebut palindrom. Nah, kesimpulan dari praktikum ini adalah kita disuruh untuk memahami dasar-dasar pemrograman, string, perulangan, dan percabangan dalam bahasa C. Konsep-konsep ini sangat penting dalam pengembangan aplikasi yang melibatkan pengolahan teks dan data. Pemahaman tentang manipulasi string juga menjadi dasar untuk sistem login, pengelolaan input pengguna, dan berbagai aplikasi berbasis teks lainnya. Nah, mungkin hanya ini video saya. Jika ada kesalahan pada dalam video saya, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.